Oke, kita akan bongkar kenapa aplikasi Mova, aplikasi yang baru-baru ini mempunyai izin resmi dari TikTok dan juga Shopee. Tonton video ini sampai akhir biar teman-teman gak gagal paham dan gak menjadi korban-korban penipuan selanjutnya. Karena ini bisa menjadi peluang yang besar, tapi ini juga bisa menjadi kerugian yang besar juga. Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas lagi soal aplikasi penghasil uang, aplikasi Mova. Ya mungkin kalau kalian ngikutin TikTok saya, beberapa kali saya sering kali membahas terkait soal Mova, teman-teman ya. Membahas terkait soal Mova dan aplikasi ini menurut saya pribadi gimana ya? Menjadi sebuah aplikasi yang kontroversial karena di luar sana memang banyak orang-orang yang bisa mendapatkan penghasilan yang cukup luar biasa besarnya. Penghasilan dari aplikasi Mova ini benar-benar bikin orang kaget ya. Bisa aja ya. Saya akan record screen biar teman-teman bisa melihat apa yang saya maksud ya. Jadi ini adalah aplikasi Mova saya, tampilannya seperti ini. Dan apakah aplikasi ini mempunyai penghasilan yang besar? Jawabannya iya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa ini itu adalah aplikasi dengan sistem yang mirip MLM. Nah sebenarnya aplikasi ini bukan aplikasi yang gimana-gimana ya. Aplikasi ini tuh konsep dasarnya adalah cashback sebenarnya. Mirip seperti aplikasi Shopback. Jadi gini, ketika teman-teman membeli aplikasi dari TikTok, terus kemudian kalian beli di sini, maka kalian akan dapatkan cashback tuh. Estimasi cashback, dapat cashback 3,6%. Artinya bagaimana? Gini, saya akan coba praktekkan salah satu ya teman-teman ya. Oke, pertama kita akan buka aplikasi TikTok kita dulu deh. Misal kita tiba-tiba itu contoh kita barang ini nih. Saya akan coba klik barangnya. Nah, kita sebagai simulasi aja, kalau kita share linknya kayak gini ya, klik, kita copy salin tautan, lalu kemudian kita klik di sini ya teman-teman ya. Kita back ke aplikasi Mova di sini teman-teman. Nah kita tinggal salin tautan produk seperti ini nih teman-teman ya. Ini adalah langkah-langkahnya, salin tautan, cek cashback di Mova, lanjut ke Shopee atau TikTok, dapatkan cashback lagi. Nah kita bisa mulai nih seperti ini nih teman-teman. Oke, jadi ini ada cashback bisa diurutkan juga ya di Shopee dan di seterusnya. Nah kita itu tinggal copy paste di sini nih teman-teman. Nah tempel tautkan seperti ini, tidak ada tautan. Nah berarti produknya memang tidak ada. Jadi memang tidak semua produk sudah ada di Mova ya teman-teman ya. Sebagai contoh kita akan coba produk yang lain deh. Contoh produk sepatu ini ada nggak? Tidak semua produk ada, sekali lagi ya. Kita akan tempelkan tautan di sini. Oke, izinkan tempel, kita lihat dan ternyata ada sepatu ini. Nah, kita akan mendapatkan cashback sebesar 11.000. Jadi kalau kita belanja pakai aplikasi Mova, kita dapat cashback 11.000 dan kita tinggal pesan di TikTok, maka dia akan otomatis kelempar di TikTok, teman-teman. Jadi secara transaksi aplikasi Mova ini aman. Ya, perlu dicatat karena tetap belanjanya itu tetap di TikTok atau tetap di aplikasi Shopee-nya. Lalu apa yang berbahaya di aplikasi Mova ini? Gini, yang berbahaya adalah cara promosi orang-orang yang mempromosikan Mova. Kenapa? Karena di aplikasi Mova ini ada sistem yang mirip seperti MLM. Apa itu? Yaitu member get member, mencari member baru. Oke, ini adalah halaman profil saya teman-teman dan ini kalian bisa lihat ya. Di sini itu ada yang namanya member partner dan ada agent. Agent itu disuruh bayar lagi ya. Bayarnya 99.000 per tahun atau partner bayarnya 599.000 tanpa batas. Jadi cukup bayar sekali. Jadi orang-orang yang selama ini memamerkan penghasilannya ratusan juta, puluhan juta gitu ya, itu adalah penghasilan sebenarnya dari undang teman, mengundang orang lain. Nah katakanlah seperti ini. Contoh kita lihat simulasinya aja ya teman-teman ya. Simulasinya seperti ini. Jadi kalau kalian daftar sebagai partner, teman-teman itu akan dapat bonus undangan. Contoh, ketika kalian mengundang orang, kalian akan dapatkan 200.000 per orang ya. Jadi kalian misal nih, saya ngajak kalian ikutan daftar pakai kode referral saya dan kalian daftar sebagai agent, sebagai partner. Saya akan dapat 200.000 langsung ya. Dan kalau 10 orang, otomatis saya udah dapat 2 juta gitu. Itu untuk bonus cari member ya. Nah terus kemudian di sini kalau misalnya teman-teman member kalian tadi dapat member lagi, kalian akan dapat bonus lagi 100.000 per orang, level 2. Level 3-nya lagi, misalnya orang itu nanti di bawahnya akan rekrut orang lagi sampai level 3 dapat 50.000 per orang. Gila nggak? Ini kan mirip-mirip sistem MLM ya. Nah itulah yang selalu saya tidak setuju. Orang tidak bilang bahwa caranya seperti ini, tapi mereka bilang penghasilannya sekian dan sekian. Ini banyak orang bilang mirip MLM. Menurut kalian gimana? Mirip MLM nggak?
Nah, yang jadi masalah adalah orang itu ngajak orang untuk join di MOFA, tapi mereka nggak ngasih tahu ada sistem kayak gini. Nah, jadi teman-teman nggak cuman hanya sekedar nyari orangnya, tapi ketika orang yang kalian cari tadi, yang kalian rekrut sebagai member kalian, nih di sini ketika mereka belanja, kalian akan tetap mendapatkan cuan, cuan, dan cuan. Bahkan sampai level 3 untuk member partner. Ya, tapi kenapa saya tidak tertarik untuk aplikasi MOFA di sini? Karena yang pertama, mengandung unsur yang mirip seperti MLM. Nah, secara agama Muslim atau agama Islam, agama saya yaitu itu transaksinya masih tergolong abu-abu dan mungkin dianggap atau tidak boleh dianggap untuk dihindari, bukan dianggap ya, sebaiknya dihindari dalam Islam, teman-teman. Nah, ini kan seperti transaksi yang abu-abu dan saya tidak berani untuk hal itu. Jadi buat teman-teman yang muslim, kalau kalian pengen menjalankan untuk install aplikasi MOFA untuk dapatkan cashback doang ya silahkan. Tapi kalau teman-teman pengen mencari uang dengan cara untuk merekrut member sampai level 3, 4, apalagi tidak ada barangnya, tidak ada produknya. MLM kan ada produknya nih, kalian join member, kalian dapat produk, ini kan gak ada. Nah, apakah diperbolehkan dalam secara agama apa enggak? Teman-teman bisa tanya di ustadz-ustadz terdekat kalian. Ya, karena saya tidak punya kapasitas menjawab soal keilmuan agama tadi. Nah, sama satu lagi yang menurut saya agak harus diperhatikan gitu loh. Banyak modus-modus di luar sana, ayo join grup gratis untuk belajar MOFA gitu. Nanti akan diajarin sampai berhasil di grup itu. Tapi modusnya adalah di grup itu biasanya kalian akan dikasih tutorial untuk daftar dan kalian gak dikasih tahu kalau kalian itu daftar sebagai member dia. Ketika teman-teman semua belanja, si orang ini akan terus dapatkan cuan-cuan dari belanjaan kalian. Nah, inilah yang tidak pernah dikasih tahu orang lain. Kenapa saya informasikan seperti ini? Karena apa? Karena ini ada berbayarnya, teman-teman. Kalau nggak ada berbayarnya mah ya silahkan kalian mau coba-coba, nggak ada yang dirugikan. Masalahnya bayarnya cukup lumayan banget. 599.000 untuk partner, untuk agent 99.000 per tahun. Yang mana orang dituntut untuk terus mencari member, dan mencari member. Kalau kalian nggak mencari member, coba teman-teman perhatikan baik-baik. Ya, kalian kalau pengen dapat katakanlah 10 juta per bulan, artinya kalian harus belanja 100 juta nggak sih sebulan? Emang kalian belanjanya 100 juta per bulan? Jawabannya enggak kan? Gimana mungkin kita bisa berharap dapat penghasilan 8 juta per bulan, 10 juta per bulan, 15 juta per bulan? Kan nggak mungkin gitu loh. Ya, nah hanya mengandalkan cashback doang. Nah ini kan logikanya ini loh yang tidak diinformasikan kepada orang lain. Banyak marketing MOFA curang di luar sana. Ya mungkin bukan MOFA-nya ya, tapi mungkin orang-orang yang pengen cari uang di MOFA dikasih tahu bahwa 100 jutanya itu didapatkan dari member get membernya. Membernya yang menghabiskan uang, membernya yang berbelanja, dia yang leha-leha menikmati penghasilannya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan juga. Berbeda dengan aplikasi Bank Neo atau Neobank zaman dulu, teman-teman. Kalau Neobank zaman dulu kan kita ngundang orang, kita akan dapatkan 25.000, benar gak? Tapi orang yang diundang itu kan tidak bayar apapun. Tapi mereka bisa mendapatkan uang juga senilai sekitar 20.000 atau berapa gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan di sana. Mereka tidak membayar apapun kok, mereka tidak kehilangan apapun kok. Nah, itu masih fair. Orang yang ngajak dapat penghasilan dari ngajak orang. Orang yang diajak pun juga dapat keuntungan dengan menggunakan kode referral dari orang lain. Nah, ini juga perlu digarisbawahi kan. Nah, itulah yang pengen saya sampaikan juga. Jadi buat teman-teman jangan terlalu tergiur dengan aplikasi MOFA. Memang promosinya gokil banget, penghasilan segini. Tapi secara fakta dan kenyataannya belum tentu orang bisa dapat benar-benar penghasilan segitu. Jadi jangan begitu dipercaya mentah-mentah ya. Oke, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata buat teman-teman. Saya cuma pengen menyampaikan bahwa ya aplikasi MOFA tidak semudah yang kalian bayangkan. Karena aplikasi MOFA sendiri sebenarnya adalah ya aplikasi cashback. Tapi kalau kalian memanfaatkan sistem marketingnya, ujung-ujungnya aplikasi-aplikasi kayak gini kita sudah sering lah ya. Kalau kalian udah berpengalaman di aplikasi pengasilan uang, itu ujung-ujungnya ya pasti akan rugi, akan tutup. Karena mereka mengandalkan perputaran uang dari biaya member-member yang masuk. Ya bisa dibilang money game, ponzi. Ya nggak sepenuhnya benar gitu loh. Tapi
cara kerjanya itu mirip-mirip gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah di aplikasi Mova, dan bahkan aplikasi Mova pun diakui oleh Shopee, diakui oleh TikTok. Tapi ya cara untuk menghasilkan uangnya harus dijelaskan secara mendetail. Jangan sampai orang udah berharap lebih dan dia mau ikutan, dia tergiur untuk bayar, tapi dia bingung gimana caranya untuk ngajak orang. Karena ngajak orang itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Kalau kalian masih belum punya wadah, belum punya sosial media yang rame, akan sangat sulit sekali untuk ngajak orang, iya kan? Nah itu ya harus dipertimbangkan sebelum teman-teman mengeluarkan uang hampir 600.000. Gitu aja sih. Jadi ini sekilas terkait soal Mova. Sebenarnya saya udah bahas ini banyak di TikTok ya. Cuman di YouTube ini saya kelupaan, baru saya mulai bahas. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pandangan lain atau sisi lain terkait aplikasi Mova, dan gak hanya dapat pandangan dari satu sisi. Ya ingat ya, saya tidak sepenuhnya pasti benar, saya pun juga bisa salah. Jadi jangan menganggap apa yang saya sampaikan selalu benar. Enggak, saya pun juga sering salah dan bisa salah. Tapi setidaknya kita itu belajar bagaimana kita itu bisa mendapatkan atau mendengarkan opsi-opsi lain atau pandangan-pandangan lain orang lain, sehingga kita bisa melihatnya menjadi secara meluas. Gitu ya. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan bukan 100% benar. Ya ini bisa menjadi salah satu pertimbangan-pertimbangan dan membuat kalian itu untuk explore lebih lanjut, membuat kalian itu melatih untuk mencari second opinion atau apapun itu, sehingga teman-teman bisa berkembang juga seiring berjalan waktu dalam proses untuk pencarian-pencarian tersebut. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.